Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Abu Muhammad Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala berkata, wa idza qila lana, apabila dikatakan kepada kita, ma kaifiyatul yadain, bagaimana dua tangan Allah itu, naqul, kita katakan, la nadri, kita tidak tahu bagaimana kedua tangan Allah. La na'lam, kita tidak mengerti bagaimana dua tangan Allah. Nu'minu bi anna lahu yadaini haqiqatan, kita mengimani bahwa Allah betul-betul memiliki dua tangan. Sabitanilah, dua tangan itu tetap adanya untuk Allah. Lakin ma huwa kunhul yadaini wa kaifiyatuha, tetapi bagaimana hakikat dua tangan itu, la nadri, kita tidak mengetahuinya. Kaifa khalaqallahu Adama bihatainil yadain, bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan ini. Hadza yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu amrun ghaibiyyun la ya'lamuhu illa Allah azza wa jal, karena ini adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah azza wa jal. Qala rahimahullah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwwatain. Para ahli hadis tidak merubah pembicaraan dari maksudnya dengan memaknai dua tangan Allah dengan dua nikmat atau dengan dua kekuatan Allah. Hadza tafsirul Jahmiyah, memaknai dua kenikmatan, memaknai dua tangan dengan dua kenikmatan atau dua kekuatan adalah penafsiran orang-orang Jahmiyah. Wallahu lahu qudratun yakhluqu biha kulla syai'in wa laysa qudratain wa ni'amuhu la tuhsa wa laysa lahu ni'mataini faqat. Kekuasaan Allah itu hanya milik Allah. Dengan kekuasaannya Allah menciptakan segala sesuatu. Allah tidak hanya memiliki dua kekuasaan. Kenikmatan-kenikmatan Allah tidak bisa dihitung. Kenikmatan Allah tidak hanya dua. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari dikatakan memiliki dua kekuasaan saja, dari disebut hanya memiliki dua kenikmatan saja. Qala Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana lawalumun kafar,
Sesungguhnya manusia itu betul-betul banyak melakukan kezaliman dan banyak melakukan kekafiran. Surat Ibrahim ayat 34. Fata'wiluhum samjun mafduhun yukadzibuhul muallifu bil Qur'ani wa sunnati wal aql. Takwil yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah adalah perkara yang dianggap hina, yang didustakan oleh penulis Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dengan Al-Quran, As-Sunnah dan akal. Wahum yadda'una anna indahum uqulan. Apakah orang-orang Jahmiyah itu mengaku-ngaku bahwa di sisi mereka akal, mereka berakal? Fa'aina uquluhum? Di manakah akal-akal mereka? Walihada qala rahimahullah. Oleh karena inilah Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, tahrifal mu'tazilatil jahmiyah ahlakahumullah, yaitu perubahan makna dari suatu pembicaraan yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Indama yufassiruna al-yadaini bi'annahuma an-ni'matani awil qudratan, yaitu ketika mereka mentafsirkan dua tangan Allah bahwasannya dua tangan itu adalah dua kenikmatan atau dua kekuasaan. Alaysa hadza tahrifan? Bukankah ini tahrif? Naqul, kita jawab, bal huwa tahrifun. Bahkan itu adalah tahrif. Wa takhrifun fi nafsil waqt. Idh kaifa takunu al-yadaini bima'na al-qudratain? Yaitu bagaimana dua tangan bermakna dua kekuasaan. Wa min aina ja'ana anna lillahi qudrataini fil Qur'ani aw fis sunnah? Adakah dalil yang datang kepada kita di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah bahwa Allah hanya memiliki dua kekuasaan? Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nasifuhu subhanahu bil qudrati wal ilm. Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan dengan ilmu. Wala naqul, kita tidak mengatakan innahu yusafu bi ilmaini aw thalathati ulum. Kita tidak mengatakan bahwa Allah disifati dengan dua ilmu saja atau dengan tiga ilmu saja. Bal naqul, bahkan kita katakan huwa muttasifun bi'ilmin syamilin likulli syai'. Allah disifati dengan ilmu yang mencakup segala sesuatu. Wa qudratin yaqdiru biha ala kulli syai', dengan kekuasaan yang dengannya Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu, segala hal. Wala ya'jizuhu syai'un fis sama'i wal ardi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah di langit dan di bumi. Fakalamuhum sakhif. Sehingga ucapan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah sangat lancang. Wa kaifa takunu al-yadani bima'na ni'matain? Bagaimana dua tangan bermakna dua kenikmatan? Wa min aina ja'ana anna lillahi ni'matain fil Qur'ani aw fis sunnah? Dari mana asalnya sehingga Allah itu hanya punya dua tangan? Apakah ada di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah penyebutannya? Inna ni'amallahi subhanahu wa ta'ala ala ahli samawati wal ardi la tuhsa. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah untuk penduduk bumi dan langit, untuk penduduk langit dan bumi tidak terhitung.
bal ni'amuhu ala afradin qalilina la nastati'u ihsa'aha. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada segelintir orang, kita tidak bisa menghitungnya. Fa kaifa bil kauni kullihi minal malaikati wal jinni wal insi wa jami'i man fil kauni min makhluqatih. Lalu bagaimana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada semua alam semesta, yaitu para malaikat, jin, manusia, dan semua yang ada di dalam alam semesta dari makhluk-makhluknya? Qala rahimahullah Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wala yukayyifunahuma bikaif. Ahli hadis betul-betul tidak membagaimanakan kedua tangan Allah. Au syabbahaha bi aidil makhluqina tashbihal musyabbihah. Atau ahli hadis tidak menyerupakan dua tangan Allah dengan tangan makhluk, sebagaimana penyerupaan yang dilakukan oleh orang-orang musyabbihah. Khadalahumullah. Mudah-mudahan Allah menelantarkan mereka. La yushabbihunahuma biaidil makhluqin. Ahli hadis tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Wala yukayyifunahuma. Mereka tidak membagaimanakan dua tangan Allah. Fayaqulun, sehingga mereka tidak mengatakan yadullahi alal kaifiyatil fulaniyah, tangan Allah itu seperti ini. Limadha? Kenapa? Li'annahum mu'tasimuna bil kitabi was sunnah, karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fal Qur'anu lam yukayyif fala nukayyif. Karena Al-Quran tidak membagaimanakan dua tangan Allah, maka kita pun tidak membagaimanakan. Walam yumathil fala numathil. Al-Quran tidak menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan makhluk, maka kita pun tidak menyerupakan. Wa nunazzihullaha nafsahu 'anil mithali wal amthilah. Kita mensucikan diri Allah dari penyerupaan. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Waqal, Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala nushabbihu dzatahu bidzawatil makhluqin. Kita tidak menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Wala sifatihi bisifatil makhluqin. Kita tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wala yadaihi biaidil makhluqin. Kita tidak menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Wala nukayyifuha wa naqulu ala kayfiyati kadza. Kita tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah. Kita tidak mengatakan bagaimana sifat Allah itu seperti ini. Li'annana na'tasimu bil wahyi min kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi wassalatu wassalam. Karena kita berpegang teguh dengan wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Fala naghlu fil itsbati ghuluwal musyabbihati alladhina yushabbihuna Allah bi khalqih. Kita tidak berlebih-lebihan menetapkan seperti berlebih-lebihannya orang-orang musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Fayaqulun, mereka berkata, lahu yadun ka aidina. Allah memiliki tangan seperti tangan kita. Walahu sam'un ka sam'ina. Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Wa basarun ka basarina, memiliki pandangan seperti pandangan kita. Wastiwa'un ka istiwa'ina, bersemayam seperti bersemayamnya kita. Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira.
Maha tinggi Allah dari hal itu dengan ketinggian yang sangat besar. Lianna Allah azza wa jalla yanfihi an nafsihi fi ayatin katsirah. Karena Allah Subhanahu wa taala meniadakan hal itu dari dirinya pada banyak ayat. Kaqaulihi subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Wa qaulihi, seperti firman Allah, qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah dituju untuk menunaikan semua hajat. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Wa qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyyah, apakah kamu mengetahui Allah memiliki sesuatu atau seseorang yang sama dengannya? Surat Maryam ayat 65. Ya'ni nadhiran au niddan au syabihan, yaitu Allah memiliki sesuatu yang sama, sesuatu yang menyaingi, sesuatu yang menyerupai. Fata'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari hal itu dengan ketinggian yang sangat besar. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan membikin saingan-saingan untuk Allah sementara kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ainubara'an wa musyabihin, yaitu sekutu-sekutu dan sesuatu-sesuatu yang mirip. Fahadha umdatu ashabil hadithil mutamassikina bil kitabi was sunnati fi nafyi tashbihi wal mumathalati bil makhluqati an sifatillahi azza wa jal. Inilah sandaran para ahli hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah terkait meniadakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, dari sifat-sifat Allah. Wa umdatuhum fi adamit tahrifi wat ta'til. Sandaran mereka terkait tidak mentahrif dan tidak menta'til. Wa huwa kitabullah wa sunnatur rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Famathalan, sebagai contoh yang pertama, qauluhu, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Fihi raddun 'alal musyabbihah, pada ayat ini terdapat faedah, yaitu bantahan untuk orang-orang musyabbihah. Wa qauluhu wa huwas samiul basir, firman Allah Azza wa Jalla, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fihi raddun 'alal mu'attilah, padanya terdapat faedah, yaitu bantahan untuk orang-orang mu'attilah. Fahadhil ayatu jama'at aslainit tanziha wal itsbat, maka dua ayat ini mengumpulkan dua pokok, yaitu mensucikan dan menetapkan. Fal itsbatu fi qawlihi wa huwas sami'ul basir, menetapkan pada firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir, hanya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa tanzihu fi qawlihi, tanzih pada pensucian pada firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', sungguh tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Fanuthbitu sa'iral asma'i was sifati bi qawlihi ta'ala wa huwas sami'ul basir, maka kita menetapkan semua nama dan sifat Allah dengan firman-Nya wa huwas sami'ul basir, hanya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa nanfi 'anhal musyabbahata biqauli, dan kita meniadakan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah penyerupaan dengan berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai', betul-betul tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Fa'ala hadzal asasi nuthbitu asma' Allah wa sifatihi al-la'iqata bi jalalihi 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi 'izzatihi wa jalalihi wa 'azamatihi. Sehingga berdasarkan prinsip ini kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemuliaannya, dengan cara, yaitu yang sesuai dengan kemuliaannya, keluhurannya, dan keagungannya. Wa qauluhu, contoh yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla, qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa. Ahadun fi dzatihi, Maha tunggal terkait zatnya.
fardun fi sifatihi, maha esa terkait sifat-sifatnya, fardun fi af'alihi, maha satu terkait perbuatannya, fardun fi 'azamatihi wa jalalih, dan maha tunggal terkait keagungannya dan keluhurannya. La nadhira lahu fi hadhil asya', tidak ada yang sama dengan Allah terkait hal-hal ini. Fala yushbihuhu ahadun wa la yusharikuhu ahadun fi hadhil ahadiyati allati tafarrada biha fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatih, sehingga tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah pada keesaan ini, yang mana Allah menyendiri dengannya terkait zatnya, terkait nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa tanazzaha amma yattasifu bihil makhluquna minal wiladah, Allah Maha suci dari perkara yang makhluk-makhluk disifati dengannya, yaitu dilahirkan, yakni kaunuhu yuladu min ghairihi, yaitu keberadaan makhluk itu dilahirkan dari selainnya, au yalidu ghairah, atau melahirkan selainnya. Lianna hadhihi min sifatil makhluqin, karena ini termasuk sifat makhluk. Waqad nazzaha Allah subhanahu nafsahu an hadha, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari hal ini biqaulihi, dengan firman-Nya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. La yushabihuhu wa la yunadhiruhu wa la yukafi'uhu ahad, tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah, yang mirip dengan Allah, yang persis dengan Allah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari hal itu dengan ketinggian yang sangat besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.